Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan sharing kepada Bapak Ibu mengenai syarat pencairan sertifikasi triwulan kedua pada tahun 2022. Pada sebelumnya, untuk sertifikasi triwulan pertama itu sudah cair ya, sudah cair, dan ada juga yang belum cair karena faktor administrasi. Namun bagi yang sudah cair, eh, persiapkan syarat-syarat untuk pencairan triwulan kedua ini karena memang sudah memasuki tahap tahap akhir gitu ya, atau tahap bulan ke-6. Nah, langsung aja untuk syarat-syarat pencairan sertifikasi, yaitu ada 5 syarat. Yang pertama itu Bapak Ibu harus mencetak info GTK. Kalau yang belum tahu info GTK seperti apa, contohnya seperti ini. Nah, ini adalah syarat mutlak untuk pencairan sertifikasi, baik itu yang triwulan pertama dan triwulan kedua. Namun karena ini adalah statusnya sudah valid, Bapak Ibu tidak usah memperbaiki data yang tadinya invalid karena memang ini adalah lanjutan dari triwulan pertama. Ini adalah lanjutan data triwulan pertama, jadi bagi yang valid itu tinggal mencetak di tombol atas nih, yang warna biru ya. Kemudian dicetak dan dicek kembali apakah sesuai dengan pangkat, kemudian golongan, dan gajinya disesuaikan dengan SK KGB yang terakhir. Kalau ada yang salah silakan menghubungi operator sekolah ya. Kalau sesuai atau sudah benar, maka Bapak Ibu paraf di bagian belakang. Itu kalau paraf menunjukkan bahwa Bapak Ibu sudah memverifikasi dari info GTK ini. Kemudian yang kedua, syarat pencairan sertifikasi yaitu SPTJM, absen DHGTK online. SPTJM ini seperti apa ya, surat pertanggungjawaban mutlak dari kepala sekolah yang nantinya akan ditandatangani oleh kepala sekolah bermatre ya. Nah, contohnya seperti ini SPTJM. Nah, ini adalah salah satu aplikasi syarat kedua untuk pencairan sertifikasi triwulan kedua pada tahun 2022, yaitu SPTJM. SPTJM ini sebagai bukti bahwa Bapak Ibu itu masih aktif atau masih melakukan kehadiran gitu tiap harinya, dan nanti akan diakumulasi pada bulan terakhir ya, tanggal terakhir pada bulan Mei, April, Mei, Juni gitu, karena memang pencairan triwulan kedua adalah 3 bulan, April, Mei, Juni. Nah, untuk SPTJM ini biasanya di-download atau diunduh oleh operator di bagian pojok kanan atas ya. Nah, terus di sini menunya yaitu di kelengkapan sekolah, paling bawah itu ada SPTJM, nanti muncul seperti ini. Biasanya yang melakukan ini adalah operator, jadi Bapak Ibu tinggal follow up aja apakah sudah sudah beres dengan SPTJM atau seperti apa, tinggal komunikasi dengan operator. Kemudian untuk syarat ketiga pencairan sertifikasi yaitu SK KGB. Nah, ini yang kadang Bapak Ibu sering keluhkan di lapangan ya, tidak sesuai dengan apa yang sudah diharapkan. Misalnya Bapak Ibu di SK-nya itu misalnya 3 juta, tapi di info GTK itu terlampir 2,5 juta atau pencairannya 2,5 juta, artinya yang 500 itu kemana? Nah, sebenarnya permasalahan ini bukan pada kesalahan dari dinas pendidikan atau operator, tapi biasanya ini kesalahan dari Bapak Ibu sendiri karena tidak teliti dalam pencocokan SK KGB dengan
dengan info GTK tadi. Jadi di situ sudah ada gaji terakhirnya, dan silakan Bapak Ibu itu disesuaikan gitu. Nah, di sini Bapak Ibu untuk SKKGB ya, gaji pokok baru. Ini sebagai contoh aja gitu ya, gaji pokok baru. Nah, di sini terlampir 2.800.000 sekian. Nah, silakan dicocokkan dengan info GTK tadi. Apakah sudah 2.800.000 apa masih yang lama gitu. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kalau ada perubahan ya biasanya nanti dikonsultasikan operator dengan Dinas Pendidikan. Tapi tetap melampirkan SKKGB sebagai acuan administrasi di Dinas Pendidikan, seperti itu. Kemudian syarat yang keempat untuk pencairan sertifikasi yaitu surat pengantar bagi pegawai yang mendapatkan tambahan penghasilan dan TPG. TPG itu sama aja dengan sertifikasi ya. Kalau TPG itu tunjangan profesi guru atau sertifikasi. Nah, untuk tamsil ini bagi Bapak Ibu yang PNS di sekolah negeri atau swasta, tapi di sekolah negeri ya, tapi belum lulus PPG gitu. Belum lulus PPG tapi sudah diangkat menjadi ASN. Ini adalah tamsil. Nah, untuk surat pengantarnya seperti ini. Nah, kurang lebihnya surat pengantarnya seperti ini. Silakan Bapak Ibu lihat. Di sini nanti diisi yang titik-titik itu wilayah Bapak Ibu, kemudian tanggal, terus bulan, titik mangsa lah intinya. Kemudian nomor surat disesuaikan dengan nomor surat yang ada di kearsipan sekolah masing-masing. Kemudian lampiran perihal tentang pembayaran dan penghentian TPG dan tamsil triwulan 2 tahun 2022, kemudian ditujukan kepada Dinas Pendidikan kabupaten apa atau kota apa gitu. Nah, di sini nanti uraiannya seperti ini. Ada 2 poin, yaitu guru ASN daerah penerima TPG dan tamsil. Kemudian ada guru ASN yang ketika ada guru yang pensiun itu nanti akan diisi di sini. Jadi ini adalah bentuk pemberhentian dari ASN yang pensiun. Seperti itu. Kemudian di sini ada tanda tangan dari kepala sekolah dan NIP juga ya. Jadi seperti itu untuk contoh pengantar TPG atau tamsil. Kemudian syarat yang terakhir untuk pencairan sertifikasi triwulan 2 ini, yaitu ini tergantung dari Dinas Pendidikan ya. Jadi ada beberapa Dinas Pendidikan yang berlakukan bahwa harus dilampirkan dengan SK kepangkatan yang terakhir. Jadi ini sifatnya opsional, tergantung wilayah masing-masing. Kalau di daerah saya itu melampirkan SK kepangkatan untuk pencairan sertifikasi atau tamsil ini. Nah, di sini sebagai bentuk contoh aja filenya. Untuk SK-nya itu biasanya ditandatangani oleh Bupati, kemudian titi mangsanya yang terbaru atau nomor suratnya seperti ini misalnya. Intinya ditandatangani oleh Bupati. Dan kalau SK kepangkatan itu kalau misalnya Bapak Ibu itu mendapatkan SK kepangkatan yang terbaru gitu ya, yang maksudnya yang 2022 ini ada SK kepangkatan, maka SKKGB-nya itu belum muncul karena sudah diwakili oleh SK kepangkatan. Jadi biasanya nanti gaji yang terbarunya itu atau gaji pokoknya itu akan terlampir di sini. Kalau misalnya SK kepangkatannya terakhir itu 2021 misal, itu sudah muncul SK KGB. Jadi perlu melampirkan keduanya. Tapi ketika saya bilang tadi SK kepangkatannya itu baru muncul 2022 ini, biasanya SK KGB itu belum muncul. Jadi perubahan SK KGB itu 1 tahun, 2 tahunan lah, 2 tahun.
2 tahun baru muncul dengan gaji pokok yang lebih tinggi gitu. Seperti itu contoh dari SK kepangkatan yang terakhir. Nanti ketika Bapak Ibu sudah sudah memenuhi administrasi ini, maka nanti proses yang akan ditinjau itu muncul di info GTK-nya itu seperti ini, sedang diproses administrasi untuk pengajuan sertifikasi. Jadi ini masih bentuk pengajuan gitu. Ini masih prosesnya dalam Dinas Pendidikan. Ketika Dinas Pendidikan sudah memvalidasi berkas-berkas yang tadi, maka nanti di sini muncul SP2D terus di sini muncul gitu. Muncul mulai dari triwulan, bulan, semuanya terlampir di sini. Kalau udah muncul SP2D, tunggu paling lama itu 14 hari kerja gitu, nanti akan masuk langsung ke rekening Bapak Ibu. Tapi karena di sini belum muncul atau masih dalam proses pengajuan administrasi, ya maka SP2D itu belum muncul juga, seperti itu ya. Semoga informasinya bermanfaat untuk Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan yang mungkin perlu ditanyakan, silakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.